Di Januari 2024, saya merenung dan menulis. Menetapkan resolusi-resolusi apa mimpi saya di tahun 2024. Dan di Januari 2025, saya kembali merenung dan menulis. Dan ternyata saya menetapkan target-target yang tak jauh berbeda dengan target setahun yang lalu. Dengan hati gentar, saya berpikir, apa yang harus saya rubah? Ada yang punya pengalaman demikian? Saya yakin banyak yang senasib. Bahwa tahun bertambah, namun kita tidak kemana-mana. Apa yang salah? Di mana salahnya? Jawabnya, kita harus punya strategi yang tepat. Dan apa itu? Tips dari saya, merubah itu cukup dengan 2 strategi saja. 1, dekatilah kesempatan. 2, disiplin. Mari kita bahas. Strategi pertama, dekatilah kesempatan. Saya mau berbagi pengalaman pribadi. Kesempatan terbaik itu tidak datang dengan tiba-tiba. Kesempatan itu tidak bisa diciptakan, namun bisa kita dekati. Caranya bagaimana? Misalkan, jika Anda ingin menjadi pemain sinetron, datangilah kelompok teater. Ngopilah dengan para pemain senior. Carilah kenalan sutradara. Ikutlah seminar akting. Beda lagi kalau Anda ingin menjadi pemain bola. Datanglah ke klub bola, ikutlah bermain bola, bacalah tentang bola, dan lain sebagainya. Anda tidak akan menjadi pemain sinetron yang berkarakter jika Anda setiap hari bermain bola, atau sebaliknya. Jadi, sekali lagi, kesempatan terbaik itu bisa kita dekati dan bukan ditunggu. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan rencanamu itu? Menunggu datangnya kesempatan terbaik. Mengapa? Mengapa ada orang-orang yang mengambil banyak inisiatif, produktif, dan meninggalkan banyak legasi? Sementara lebih banyak lagi orang-orang yang banyak bicara, banyak wacana, tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak segera berbuat, tidak bertindak. Sampai kemudian waktunya habis. Belum lagi nyeletuk lagi di belakang. Aku juga bisa seperti itu ketika ada orang lain yang melakukannya. Maka jangan tunda lagi. Dekatilah mulai sekarang. Yang kedua, disiplin. Disiplin pada apa? Jawabannya, komitmen untuk disiplin pada prioritas-prioritas yang telah kita tentukan. Ingat, dunia tidak utang waktu padamu. Ia tidak akan menunggu dan ia terus berjalan. Kamulah yang hutang waktu pada dirimu sendiri. Ini yang terjadi setiap hari. Kita bangun, buka handphone, scroll Instagram ke sana kemari, lalu ada yang mesti dikomentari, ada berita-berita menarik, lalu menggelitik rasa kepo, scroll juga Facebook, ingin tahu dan seterusnya. Lalu setelah itu diteruskan buka email, urusan bisnis, urusan kerjaan, banyak permintaan kolega, banyak yang mesti direspon, ditindaklanjuti, dan tiba-tiba waktu telah bergeser menjadi sore, bahkan malam. Hal ini membuat kita lelah. Apa yang telah saya lakukan? Kita sibuk, tapi kita tidak produktif. Kenapa saya katakan demikian? Dalam video motivasi sebelumnya, saya pernah berbagi. Salah satu kunci sukses adalah membuat catatan rencana mingguan berisi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai impian. Atau dalam bahasa 7 Habits adalah Weekly Compass atau Big Rock. Lalu berdasarkan rencana mingguan itu, buatlah rencana harian apa-apa yang perlu dituntaskan hari itu. Nah, yang saya maksud disiplin di sini adalah
setiap pagi lakukan prioritas minimum 1-2 hal saja dari list yang telah Anda buat hari ini. Sekali lagi, pilih 1-2 saja yang paling penting menurut kita untuk kita lakukan pagi hari ini. Kerjakan itu pertama kali setelah bangun. Ingat, jangan lakukan hal lain dulu, apapun alasannya. Jangan buka email, jangan scroll Instagram, dan jangan peduli apapun kecuali melakukan prioritas ini. Itulah yang saya maksud komitmen untuk disiplin. Jangan Anda melakukan hal lain sebelum prioritas ini tuntas dan selesai. Atau bisa juga berpatokan pada waktu jika itu menyangkut komitmen jangka panjang, misalkan menulis novel, membaca buku, bercita membuat coding, dan sebagainya. Misal setiap pagi saya akan menulis 30 menit, ya hanya 30 menit. Tapi lakukan itu setiap hari, disiplin, dan setelah 30 menit Anda bolehlah memberi hadiah buat diri sendiri, scroll Instagram, buka email, dan sebagainya. Jika kita fokus dan kita berhasil menyelesaikan 1-2 hal prioritas di pagi hari, akan muncul rasa puas. Akan ada energi tambahan untuk melakukan dari sisa waktu hari itu. Dan rahasianya sebenarnya, biasanya prioritas ini secara otomatis akan menghilangkan hal-hal yang tidak penting atau hal sepele. Dan dengan tuntasnya prioritas hari ini, kita sudah setengah menguasai hari ini. Minimal, coba lakukan disiplin seperti ini dalam waktu 1 minggu, ya cukup 1 minggu. Jika itu berhasil kita lakukan, kita telah berkuasa pada diri kita selama dalam 1 minggu. Maka kita telah menguasai hidup kita ini. So, ayo rubah 2025 dan wujudkan mimpi dengan 2 tip tadi. Tahun 2026, mari kita membuat resolusi-resolusi baru, bukan resolusi yang berulang tahun dari tahun ini. 1. Dekati kesempatan. 2. Disiplin pagi hari, tuntaskan 1-2 list prioritas. Selamat mencoba.